Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali bertemu untuk mempelajari tentang materi tentang tekanan. Yang kita pelajari hari ini tentang pengertian tekanan zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan gas. Tekanan dirumuskan P sama dengan F per A dengan satuan dalam SI yang sudah tertulis di screen. Tekanan sama dengan penyebaran gaya. Coba kalau kamu lihat pada gambar, mana yang terasa sakit? Betul, ini yang lebih terasa sakit, sedangkan ini tidak sakit. Kira-kira kenapa ya? Demikian juga dengan balon yang diletakkan di atas paku yang disusun berjajar seperti itu, maka balon tidak akan meletus. Tapi kalau hanya satu paku, maka balon akan meletus. Anak-anak, semakin luas permukaan, semakin kecil tekanan. Semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Contoh penerapan tekanan yaitu pada mata pisau yang tajam dan garpu yang runcing. Demikian juga dengan alas menara dibuat lebar. Silakan anak-anak mencari contoh yang lain kembali. Tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Adalah tekanan oleh zat cair. Dari mana asalnya? Dari gaya hidrostatik. Apa itu gaya hidrostatik? Gaya yang berasal dari berat air. Apa yang mempengaruhi tekanan hidrostatik? Apakah jumlah air yang mempengaruhi tekanan hidrostatik? Bila semakin dalam, bagaimana tekanan hidrostatiknya? Kita pelajari seperti yang berikut. Tekanan hidrostatik dirumuskan sama dengan Rho kali G kali H. Rho itu massa jenis zat cair, G percepatan, dan H kedalaman. Ingat anak-anak, kedalaman dihitung dari permukaan zat cair. Coba kalian lihat, pada lubang C itu akan memancar air paling jauh. Nah, tadi lihat dari rumus Rho sama dengan pH sama dengan Rho GH, berarti H itu kedalaman, jadi semakin ke dalam atau semakin ke dasar, maka tekanannya paling besar. Buktinya air memancar paling jauh. Orang yang menyelam ke dasar laut, maka telinga itu akan terasa sakit apabila menyelam semakin dalam. Hukum Pascal menjelaskan seperti peragaan tadi. Di gambar bawah itu ada pompa Pascal. Apabila pompa itu ditekan pengisapnya, maka air akan memancar ke segala arah dengan sama kuatnya atau sama besar. Berarti tekanannya sama, maka di sini dirumuskan P1 sama dengan P2. P adalah F per A, berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2 apabila hanya ada dua lubang. Tapi kalau ada beberapa, ya berarti P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 dan seterusnya. Anak-anak, tekanan diteruskan ke semua bejana dengan sama besar, maka tingginya sama. Penerapan hukum Pascal yaitu alat pengangkat mobil di F1 itu dengan gaya yang kecil dapat menghasilkan gaya yang besar karena tekanan diteruskan ke F2, maka dapat mengangkat mobil. Masih ada lagi alat yang berdasarkan hukum Pascal, silakan anak-anak pelajari pada buku paket. Anak-anak bisa kalian pahami cara kerja pengangkat mobil. Penerapan hukum Pascal.
Bejana berhubungan karena itu berisi zat cair yang berbeda, maka tingginya tidak sama, sehingga walaupun tingginya tidak sama tetapi besarnya tekanan sama. Yang membedakan adalah massa jenis dan tinggi zat cair tersebut. H atau ketinggian dihitung dari titik kesetimbangan. Jadi di mana perbedaan zat cair, misalnya itu minyak dan air, batasannya mana, kemudian kita tarik garis, nah itu tinggi dari zat cair tersebut. Paradok hidrostatik, bejana mana yang menampung volume air paling besar? Betul, bejana A. Yang paling kecil? Bejana B, betul. Yang mempunyai berat air paling besar? Betul, bejana A. Yang paling kecil? Bejana B, betul. Yang menampung massa air paling besar? Bejana A, betul. Yang paling kecil? Bejana B. Dasar bejana mana yang mendapat tekanan paling besar? Ingat tadi rumusnya, tekanan zat cair adalah Rho G H. Jadi tidak banyaknya air, tidak masanya air, tetapi hanya kedalaman dan massa jenis serta gravitasi. Berarti kalau tingginya sama, berarti tekanannya sama besar. Bejana A, gaya berat air yang mengisi sisi miring ditahan sisi miring. Berat efektif yang ditanggung berasal dari air yang diarsir saja. Sehingga PA sama dengan PC. Tekanan pada bejana B dinetralisir pada bagian yang miring disebabkan oleh bagian yang diarsir. Jadi PB sama dengan PC. Kita melanjutkan ke hukum Archimedes. Benda yang dimasukkan ke dalam air akan terasa ringan. Kenapa anak-anak? Benar kan demikian? Kalian bisa memasukkan tangan kalian ke dalam bejana, maka akan kalian rasakan seolah-olah ada yang mendorong ke atas. Nah, daya dorong itu yang disebut sebagai gaya apung. Siknya mencoba cincin dalam air seolah-olah lebih ringan. Ini anak-anak, semua benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan menerima gaya ke atas yang disebut gaya apung. Apa ya yang menyebabkan gaya apung? Air menekan ke segala arah, tekanan memberikan gaya dorong, air di atas benda menekan benda ke bawah, air di bawah benda menekan benda ke atas. Penyebab gaya apung. Bagaimana cara mengukur gaya apung? Ini anak-anak. Jadi ditimbang di udara, kemudian ditimbang saat benda dimasukkan ke dalam air. Jadi gaya apung itu adalah berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air. Gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau yang tumpah. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gaya apung? Volume benda, massa jenis zat cair, dan gravitasi. Sehingga cairan yang berbeda menimbulkan gaya apung yang berbeda. Bila volume benda yang dicelupkan berbeda, maka besarnya gaya apung atau gaya ke atas juga berbeda.
Massa tidak mempengaruhi gaya apung. Sekali lagi anak-anak, gaya apung hanya dipengaruhi oleh massa jenis atau rho, volume benda yang tercelup, dan percepatan gravitasi. Dirumuskan Fa sama dengan rho kali V kali G. Ingat, massa jenis benda dengan cairan mempengaruhi posisi benda, bisa tenggelam, melayang, atau terapung. Anak-anak nanti bisa mencoba ini juga di rumah. Jadi masukkan telur ke dalam air yang disajikan dalam gelas. Telur yang masih bagus pasti akan tenggelam. Kemudian tambahkan sedikit demi sedikit garam sambil diaduk perlahan-lahan. Maka nanti posisi telur perlahan-lahan akan naik. Tambahkan terus. Nah, kalau nanti kalian menambahkan terus, kemudian dilarutkan lagi, diaduk perlahan-lahan, maka nanti posisi telur akan sampai terapung. Kalau itu masih pada gambar masih posisi melayang ya anak-anak ya. Nah, kalau terapung berarti ada sebagian telur yang muncul ke permukaan. Penerapan hukum Archimedes diantaranya adalah kapal selam. Ini cara kerja kapal selam. Jadi kalau mau turun menyelam, maka pada tangki diisi dengan air, tapi apabila mau keluar maka airnya dipompa. Maksudnya kalau kapal itu mau naik, air dalam tangki dipompa keluar. Mengapa kompor minyak yang terbakar tidak dapat dipadamkan dengan air? Anak-anak bisa tahu bahwa massa jenis air lebih besar daripada massa jenis minyak. Maka air akan berada di posisi di bawah sedangkan minyak ada di atas. Jadi kalau disiram dengan air, airnya akan turun, yang di atas tetap ada minyak, berarti api masih tetap menyala. Anak-anak, ini juga berdasarkan hukum Archimedes. Sekarang kita lanjutkan tekanan udara. Tekanan udara itu terjadi karena pada permukaan bumi terdapat udara. Tekanan di atas permukaan air laut besarnya 1 atmosfer atau 76 cm Hg atau 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Biasanya hanya dituliskan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini anak-anak, tekanan udara ternyata dapat mengangkat seorang pria dewasa. Silakan dicari jawabannya. Ini anak-anak bisa mencoba juga. Pikirkan kenapa terjadi seperti itu. Apakah telur bisa dimasukkan dalam botol? Kemudian kalau sudah masuk bisa keluar lagi, tidak? Sekarang mengukur tekanan atmosfer menggunakan pipa Torricelli atau barometer zat cair. Ini tergantung dari ketinggian suatu tempat. Anak-anak, ada latihan, silahkan dikerjakan. Itu seorang anak beratnya 4000 Newton. Itu salah ya anak-anak ya. Bisa perbaiki, bisa diganti menjadi
atau biar tetap itu, tapi itu bukan seorang anak tapi adalah benda. Nah, itu lantainya kaki kursi yang menyentuh lantai 10 cm persegi itu dijadikan meter persegi dulu. Nah, jadi begini cara mengerjakan. Saya kira tidak sulit. Oke, saya lanjutkan. Pipa U. Ingat, tekanan di dalam zat cair rumusnya ρGH hanya kedalaman. Berarti kedalaman ikan itu dari permukaan adalah 2 meter. Maaf anak-anak, itu penyelesaiannya salah ya. Yang betul hanya 2, berarti ketemunya 20.000 Pascal. Kalau kalian mengerjakan dengan tanpa rumus, berarti hanya membandingkan. Kalau 1 Pascal untuk luas 1 meter persegi, berarti 1000 Pascal untuk luas 1 meter persegi, berarti gayanya 1000. Tekanannya 8000, gayanya 8000. Tekanan 8000 luas 4 meter persegi, berarti gayanya 32.000. Tapi anak-anak lebih praktis pakai yang rumus saja, tidak masalah, wong tidak sulit. Nah, ini bisa menghitung tekanan yang dialami, berarti P sama dengan F per A, 600 dibagi 2. Tinggi tempat, sebuah kota tingginya 900, hitung tekanan udara di tempat itu. Cara menghitungnya seperti ini. Mudah ya Nana ya. Kota F ketinggian 450, berapa tekanan udaranya? Silahkan dicoba untuk mengerjakan. Ini tentang balon helium. Oke anak-anak, sekian, selamat mengerjakan, hati-hati dan teliti dalam mengerjakan, semoga mendapat hasil yang memuaskan. Silahkan kalian mengerjakan pada soal penilaian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.